telah disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok terakhir mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha yang menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai tambah yang lebih baik dalam kehidupan. Yang pertama yaitu membahas mengenai kompetensi yang dimiliki oleh wirausaha dalam bisnis. Seorang wirausaha tentu harus memiliki jiwa kepemimpinan karena untuk mengarahkan perilaku yang orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Adapun prinsip kepemimpinan dalam wirausaha yaitu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu pengembangan pribadi individu, efektivitas sama tim, dan perubahan organisasi. Untuk keberhasilan kepemimpinan dalam wirausaha sendiri bisa dilihat dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada pemimpin. Apabila produktivitasnya naik dan tugas terlaksana secara efektif, maka hal tersebut bisa disebut pemimpin itu berhasil. Sikap wirausaha merupakan kesiapan seseorang dalam merespon gambaran kepribadian. Ciri-ciri seseorang wirausaha yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan risiko dan suka tantangan, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi di masa depan. Teori kreativitas dan inovasi, proses kreativitas dan membangkitkan daya imajinasi intuisi. Nah, kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan menentukan ide-ide baru dari sebuah permasalahan yang ada, yang nantinya akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan inovasi merupakan proses menentukan dan mengimplementasikan yang baru ke dalam situasi yang baru. Cara menumbuhkan suatu keterampilan kemampuan kreatif dan inovatif itu bisa dilakukan secara real, yaitu dengan kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru, kemampuan dan kemauan untuk mencari peluang, kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko, dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan merasa meramu sumber daya. Lalu selanjutnya yaitu planning dalam bisnis. Planning bisnis atau yang dikenal dengan bisnis plan merupakan suatu dokumen tertulis yang mengembangkan sifat bisnis. Dalam dokumen tersebut harus mengandung strategi, penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Adapun manfaat membuat planning bisnis, salah satunya yaitu bisa menjadi sebuah action planning atau roadmap bisnis, yang mana dokumen perencanaan usaha dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat dan melakukan sebuah rencana kegiatan. Nah, perencanaan yang digunakan itu sebagai bantuan untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah-masalah baik kecil maupun besar yang akan muncul dalam menjalankan bisnis. Lalu yaitu realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Dalam memulai usaha bisnis atau wirausaha pastinya selalu mendapatkan rintangan maupun kendala. Dari sinilah pengusaha diuji ketangguhannya dan pengetahuannya dalam strategi bisnis. Adapun tujuan ukhuwah Islamiyah adalah agar bisa mewujudkan hubungan persaudaraan yang ditandai dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan bebas dari segala tuntunan kebutuhan baik itu dari segi duniawi maupun materi. Lalu selanjutnya itu studi lapangan bisnis organisasi janda. Nah, sebuah peluang atau sebuah ide didasarkan kepada keinginan pelanggan. Nah, peluang usaha di sekitar lingkungan juga sebenarnya sangat banyak, baik dari apa yang kita lihat maupun apa yang kita baca sehari-hari, apa yang kita dengar maupun dari pembicaraan dengan teman. Semua dapat mendatangkan ide bisnis, tapi lebih baik ide-ide tersebut itu yang terpenting adanya keberanian, kreativitas, kesungguhan, dan untuk menangkap peluang. Sebuah inspirasi bisa datang dari mana saja menjadi salah satu faktor dari seorang dalam memulai bisnis. Contohnya seperti Bapak Lukman, owner sushi janda. Beliau sendiri terinspirasi dari temannya yang menjual sushi dengan isian yang mentah, sedangkan beliau berinspirasi untuk menjual sushi dengan inovasi yang baru. Lalu selanjutnya jalan menuju wirausaha sukses. Nah, jalan menuju wirausaha sukses itu bisa dilakukan dengan cara membuat orang lain merasa aman untuk berbicara,
buat keputusan, komunikasi harapan, tantangan orang-orang berpikir, tanggung jawab kepada orang lain, pimpin dengan contoh, mengukur dan menghargai kinerja, berikan umpan balik terus-menerus, mengalokasikan dan menyebarkan dengan benar, pembicaraan masalah, hindari penundaan, energi dan sikap positif, jadilah guru yang hebat, berinvestasi dalam hubungan yang benar-benar menikmati tanggung jawab, seperti halnya tokoh pengusaha sukses itu Bapak Khairul Tanjung. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan. Nah, dalam pemasaran produk itu terdiri dari dua macam gitu. Ada yang disebut dengan soft selling, yang mana pendekatan penjualan itu menggunakan bahasa yang halus dan teknik yang tidak agresif. Nah, tujuan utamanya itu agar konsumen jadi penasaran gitu untuk tertarik melihat iklan atau mengenal produk lebih lanjut sebelum akhirnya melakukan pembelian. Sedangkan hard selling adalah strategi penjualan yang menggunakan kata-kata yang menciptakan terjadinya transaksi dalam waktu singkat. Nah, adapun pemasaran sendiri terdiri dari dua macam, yaitu bisa dilakukan pemasaran secara online maupun secara offline. Lalu selanjutnya yaitu implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan. Nah, pemasaran merupakan suatu proses seseorang dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara menukar produk dengan nilai tukar yang sama. Nah, dalam pemasaran ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu orientasi pada konsumen, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, dan kepuasan konsumen. Dalam implementasi pemasaran ini, kelompok ini mengimplementasikannya pada produk yang telah dijadikan bisnis, yaitu produk tersebut terdiri dari banana roll, bakso aci, dan buket. Proses bisnis dalam kewirausahaan. Nah, proses produksi merupakan proses yang paling penting dalam perusahaan gitu, yang mana proses produksi itu merupakan cara metode ataupun teknik sebagaimana kegiatan menambah faedah atau menciptakan faedah tertentu. Adapun proses pemasaran meliputi menganalisis peluang pemasaran, memilih pasaran sasaran, dan pengembangan bauran pemasaran, dan mengelola bauran pemasaran sebelum memuaskan konsumen. Perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Adapun juga pengembangan sumber daya manusia menjadi parameter penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran agar tetap eksis di kancah nasional maupun internasional. Lalu selanjutnya itu memahami dan mengolahkan bisnis dari segi aspek finansial. Adapun working capital adalah suatu selisih antara aset perusahaan saat ini dengan liabilitasnya, sedangkan liabilitas merupakan jumlah utang yang dimiliki dan wajib dibayar oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu ada connecting people, artinya komunikasi antar manusia itu merupakan komunikasi elemen yang penting untuk membantu kehidupan bersosialisasi yang baik. Selain itu, untuk menyampaikan pesan dan berguna juga bagi kegiatan sehari-hari, komunikasi juga memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yang mana komunikasi yang baik, pebisnis dapat menjual produknya yang dimilikinya dengan lebih baik dan juga menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu mengenai bisnis plan. Nah, bisnis plan itu memiliki tujuan bisnis. Yang pertama yaitu kanal bisnis yang akan dijalankan, membuat visi misi, membuat ringkasan rencana bisnis, teliti melakukan analisis, desain pengembangan operasional manajemen, dan siap anggaran dan pembiayaan. Nah, elemen bisnis plan terdiri dari ringkasan eksekutif, tujuan, pernyataan misi perusahaan, kepemilikan, sejarah perusahaan, lokasi dan fasilitas perusahaan, produksi jasa, deskripsi barang dan jasa, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.